Nama saya Aji Patrian Kalis. Saya akan menerangkan bagian 2. Di sini dapat dilihat sudah ada diagram dan tabel yang saya buat dari hasil konfigurasi SNP Catch. Terlihat di sini ada word by block 8, 16, 32, 64, 128, 25, 65, 12, dan 1024 atau 1 kilobyte. Di sini dapat dilihat semakin besarnya cache size 4, 8, 16, 32 terlihat miss rate terus menurun dari 23% ke 13%, ke 11%, dan ke 11,4. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah miss rate meningkat atau menurun saat meningkatnya ukuran blok? Jawabannya semakin menurun karena semakin besar ukuran blok, maka semakin kecil juga miss rate. Nah, jika ukuran blok dan semakin besar dan miss rate semakin kecil, maka lebar data yang masuk akan bertambah. Di sini dapat kita lihat semakin besar ukuran blok, maka miss rate semakin kecil. Lanjut ke pertanyaan kedua, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali? Dan mengapa dan pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Miss rate mengalami peningkatan dimulai dari word by 256 pada cache size 4 dan 16. Sedangkan word by block 512 pada cache size 8 dan 32. Di sini dapat dilihat ini terus menurun hingga 256, miss rate kembali naik. Pada cache size 8 juga terjadi sedemikian rupa. 16 juga begitu. Hal ini dikarenakan konfigurasi tersebut, number of block-nya lebih kecil dari cache size-nya. Hal itu membuat miss rate kembali meningkat. Seperti ini, pada saat word by block 256, number of block-nya itu lebih kecil dari 4, makanya miss rate-nya kembali naik. Begitu juga pada cache size 8, begitu juga dengan 16, begitu juga dengan cache size 32. Karena itulah miss rate kembali naik. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Dapat jika diamati terlihat semakin besar word by block, maka semakin berkurang miss rate. Asalkan number of block-nya tak lebih kecil dari cache size-nya. Seperti ini. Jangan sampai ke 256 di mana number of block-nya lebih kecil dari cache size, membuat miss rate-nya kembali naik, tidak turun. Sedangkan cache size, semakin besar cache size, maka semakin kecil miss rate. Hal ini dapat diamati melalui tabel. Semakin besar cache size, 4, 8, 16, 32 terlihat semakin besar. Contoh, word by block 8 dari 23% ke 13% ke 11,66 lalu 11,64 terus menurun. Maka dapat disimpulkan semakin besar cache size maka miss rate semakin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardika Sanditiawan, NPM 213510320. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang bagian nomor 2, yaitu menganalisis pengaruh pemetaan pada miss rate untuk beberapa ukuran cache. Yang harus kita atur yaitu pada multiprosesor konfigurasinya, number of processornya 1, kemudian Snoopy protocol, MESI, bus arbitration LRU. Kemudian word wide-nya 32, kemudian word by block-nya 64, block in main memory 4096. Kemudian ini kita save, oke. Kemudian konfigurasi cache-nya. Di sini yang diminta yaitu mapping-nya direct dengan block in cache-nya 16 atau cache size-nya 4. Kemudian kita save. Di sini mendapatkan total replacement 639, hit rate-nya 87,660%, missesnya dapat 12,340%. Jadi semakin tinggi hit rate-nya, maka semakin bagus performanya. Kemudian saya akan menjawab
pertanyaan yang sudah diberi pada bagian yang kedua. Pertanyaannya, apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity dan mengapa? Jawabannya tidak. Misrate menurun, hit rate meningkat. Hit rate merupakan jumlah akses yang benar-benar menemukan data tersebut di dalam cache. Sedangkan misrate merupakan yang jumlah akses yang tidak menemukan blok pada cache. Jadi karena dengan tingkat associativity yang meningkat sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke dalam cache secara bersamaan menjadi makin besar sehingga kemungkinan misrate menjadi menurun. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache dan mengapa? Pada pengaruhnya, peningkatan cache-nya apabila makin besar hit rate yang meningkat dan misrate yang menurun, karena dengan tingkat associativity yang meningkat sehingga jumlah blok di-copy ke dalam cache secara bersamaan menjadi makin besar sehingga kemungkinan misrate tersebut akan menurun. Yang ketiga, kesimpulan, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih baik manfaat dari direct ke two-way ke four-way ke eight-way, atau eight-way ke full associative? Jawabannya ya, karena semakin besar ukuran bloknya atau peningkatan asosiatif akan memakan waktu lebih lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Pada tingkat two-way set asosiatif, ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan pada four-way dan eight-way. Jadi langkah dengan manfaat terbaik adalah dari direct ke two-way, dari two-way ke four-way, dari four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syofal Gunardi dengan NPM 2135100057. Sini saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 3, yaitu pada nomor 1. Secara umum, manakah replacement policy dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Di sini saya sudah memisahkan replacement yang terbaik dan yang terburuk, yaitu pada replacement LRU dengan trace MDLJD, misrate yang terburuk yaitu sebesar 14,790%, dan yang terbaik yaitu pada replacement random pada trace SWM dengan misrate 20,435%. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah manfaat kebijakan LPU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Manfaat kebijakan LPU dan FIFO tidak bisa kita menjadikan tolak ukur, dikarenakan hasil dari hit dan misrate-nya berbeda. Pada soal nomor 3, kesimpulan penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem. Jawabannya yaitu ya, dikarenakan penggunaan replacement yang konkret meningkatkan kinerja masing-masing. Contohnya secara umum, dari replacement LRU pada trace MDLJD ke replacement random trace SWM, dikarenakan misrate pada LRU yang paling terburuk yaitu sebesar 14,790%, dan random mempunyai misrate yang terbaik di antara replacement yang lain sebesar 20,435%. Perubahan kinerja random ke LRU sangat jauh berbeda.